Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh praktikan mata kuliah wajib metode numerik tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 1 yaitu pengenalan MATLAB. MATLAB atau Matrix Laboratory adalah sebuah software komputasi numerikal dan bahasa pemrograman komputer generasi keempat yang dikembangkan oleh The MathWorks. Pada MATLAB, kita dapat memanipulasi matriks, memplot fungsi dan data, implementasi algoritma, dan lain sebagainya. Untuk bagian-bagian MATLAB, di bagian atas ada toolbar, di mana pada home ada new script, new, open, import data, save workspace, dan lain sebagainya. Lalu pada plot kita dapat memilih plot, bar, area, pie, dan lain sebagainya. Untuk apps ada curve fitting, optimization, dan lain sebagainya. Lalu di sini kita dapat melihat tempat penyimpanan untuk M-file atau workspace yang nanti akan kita simpan. Lalu di tengah ada command window, di mana kita dapat mengetikkan perintah yang nanti akan kita eksekusi untuk mendapatkan solusinya. Untuk di sebelah kanan atas ada workspace, di mana nanti ini berisi variabel-variabel yang telah kita gunakan. Untuk command history, berisi fungsi yang telah kita gunakan, rekam jejak pemakaian fungsi. Lalu perlu diperhatikan pada MATLAB ini case sensitif. Jadi untuk penggunaan huruf besar dan huruf kecil itu sangat berpengaruh. Untuk catatan lain, untuk penamaan variabel pada MATLAB tidak bisa diawali oleh angka. Untuk lebih lanjut mengenal MATLAB, mungkin langsung saja kita kerjakan soal-soal yang ada pada modul. Untuk nomor 1, gunakan MATLAB untuk menghitung kuantitas berikut. Yang pertama ada akar 45. Untuk mencari akar 45 pada MATLAB, kita dapat gunakan sintaks SQRT dengan huruf kecil, buka kurung 45. Lalu kita enter. Dapat hasilnya berupa bilangan real 6,7082. Di MATLAB penulisan koma bisa kita gunakan tanda titik. Lalu untuk selanjutnya, akar pangkat 9 dari 11, atau 11 pangkat 1/9. Kita dapat langsung menulisnya seperti ini. 11 tanda pangkat 1/9. Untuk operasi pangkat bisa gunakan tanda pangkat, dan untuk operasi bagi bisa gunakan tanda garis miring. Lalu kita enter, didapat hasilnya 1,3053. Untuk soal selanjutnya, ada cos kuadrat pi per 7. Kita dapat langsung menulisnya seperti ini. Kita tulis cos pi per 7 kuadrat. Kita enter, hasilnya adalah 0,8117. Untuk soal selanjutnya, ada sin inverse dari 0,6. Kita dapat mencarinya dengan sintaks asin 0,6. 0,6. Kita enter, hasilnya adalah 0,6435. Lalu untuk soal selanjutnya ada cos hiperbolik kuadrat 4 dikali dengan 1 dikurang tan hiperbolik kuadrat 3. Kita bisa menulisnya seperti ini. Cos hiperbolik H 4 kuadrat dikali dengan 1 dikurang tan hiperbolik 3 lalu kuadrat. Nah, ini kita enter. Dapat hasilnya adalah 7,3575. Untuk soal selanjutnya ada len dari min 6. Kita dapat mencarinya dengan sintaks log min 6. Kita enter. Dapat hasilnya adalah 1,7918 ditambah dengan 3,1416i. Lalu selanjutnya ada log min 20. Kita dapat mencarinya dengan sintaks log 10 min 20. Kita enter. Hasilnya adalah 1,3010 ditambah 1,3644i. Lalu untuk soal nomor 2, gunakan MATLAB untuk mendefinisikan bilangan kompleks. Z sama dengan 1 dikurang I dan W sama dengan 2 ditambah 5 dikali I. Mungkin langsung saja kita definisikan terlebih dahulu. Untuk yang Z sama dengan 1 dikurang I. 1 dikurang I. Kita enter. Hasilnya adalah 1 dikurang 1I. Nah, untuk yang W, kita juga dapat definisikan sama dengan 2 ditambah 5 dikali dengan I.
Kita enter, hasilnya adalah 2 tambah 5i. Nah, lalu kemudian hitunglah kuantitas berikut. Yang pertama ada mutlak dari Z. Kita dapat menghitungnya dengan sintaks abs, absolute. Abs Z. Kita enter. Hasilnya adalah 1,4142. Untuk selanjutnya ada argumen Z. Kita dapat mencarinya dengan sintaks angle dari Z. Kita enter. Hasilnya adalah min 0,7854. Untuk selanjutnya ada Z per W. Atau Z dibagi W, kita dapat langsung menulisnya seperti ini, Z per W. Hasilnya adalah min 0,1034 dikurang 0,2414i. Lalu untuk selanjutnya ada Z pangkat 16. Kita dapat menulisnya seperti ini, Z tanda pangkat 16. Enter, hasilnya adalah 256. Lalu ada real Z dikali W. Nah, kita bisa menggunakan sintaks real, buka kurung, Z dikali dengan W. Kita enter, hasilnya adalah 7. Lalu imajiner dari Z kuadrat. Kita dapat menulisnya dengan sintaks imag dari Z kuadrat, Z pangkat 2. Kita enter, hasilnya adalah min 2. Lalu yang terakhir adalah W kuadrat conjugate. Kita dapat menulisnya dengan sintaks conj atau conjugate dari W kuadrat. Kita enter, hasilnya adalah min 21 dikurang 20i. Lalu untuk soal nomor 3, gunakan MATLAB untuk mendefinisikan vektor baris X yang berisikan 1, 2, 3, 4. Kita dapat langsung menulisnya seperti ini. X sama dengan kurung siku untuk menandakan dia matriks 1, 2, 3, 4. Kita enter. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu bisa juga dengan cara yang lain, yaitu X sama dengan kurung siku 1, 1, 4. Nah, ini maksudnya adalah X yang berisikan 1 sampai 4 yang berjarak 1. Jadi di tengahnya adalah jaraknya. Lalu selanjutnya, untuk yang B, gunakan MATLAB untuk mendefinisikan vektor kolom Y yang berisi 5, 6, 7, 8. Kita dapat menulisnya seperti ini. Y sama dengan kurung siku 5, semikolon 6, semikolon 7, semikolon 8. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk penggunaan semikolon itu menandakan dia di matriks yang berbeda atau di matriks di bawahnya. Lalu bisa juga dengan cara seperti ini. Y sama dengan kurung siku 5.21.28. Lalu kita kasih tanda petik atas 1. Kita enter, hasilnya sama. Jadi kalau kita tidak memakai petik 1, nanti hasilnya akan berupa seperti yang ini, berupa vektor baris. Namun untuk vektor kolom kita menggunakan tanda petik 1. Lalu untuk selanjutnya pada bagian C, hitung X dikali Y dan Y dikali X. Beri komentar Anda terhadap hasil yang diperoleh. Kita langsung saja menuliskan dengan X dikali dengan Y. Kita enter. Hasilnya adalah 70. Lalu kalau Y dikali dengan X, hasilnya adalah matriks yang berukuran 4 kali 4. Nah, untuk ukuran vektor X adalah 1 kali 4. Sedangkan ukuran vektor Y adalah 4 kali 1. Jadi perkalian X dikali Y akan menghasilkan skalar ukuran 1 kali 1. Sedangkan untuk perkalian Y dikali X akan menghasilkan matriks berukuran 4 kali 4. Lalu selanjutnya, untuk pertanyaan yang nomor 4, diberikan suatu vektor A yang berisikan A1, A2 hingga AN, di mana AI elemen real. Buatlah pemrograman MATLAB yang disimpan dalam fungsi mfile yang diberi nama jumlah.m untuk menghitung S sama dengan sigma dari AI, di mana I-nya dari 1 hingga N. Gunakan perintah length A untuk memperoleh panjang vektor A. Periksa pemrograman yang Anda buat untuk vektor A sama dengan 1, 2 hingga 100 dengan memanggil perintah jumlah A pada command window. Mungkin langsung saja untuk yang nomor 4 ini kita akan membuat script mfile. Kita ketik. Nah, kita langsung saja, kita kan ingin membuat fungsi. Kita langsung saja tulis function. Definisikan tadi pada soal S sama dengan jumlah
dari A. Nah, karena S ini adalah jumlah untuk menghitung elemen-elemen vektor A yang mempunyai panjang N. Nah, tadi kita juga diberikan pada soal N adalah panjang dari A, atau kita set N sama dengan length dari A. Lalu kita enter. Nah, kita set ya titik koma. Lalu kita set S-nya dari 0 untuk syarat awalnya. 0, titik koma. Nah, lalu kita gunakan perulangan untuk mengkonstruksi fungsi sigma. For I sama dengan 1 hingga N. Kita enter. Kita set S sama dengan S ditambah A, I. Titik koma. Lalu N. Nah, ini sudah kita buat fungsi untuk membuat sigma pada soal. Kita langsung saja save M-file yang kita buat, lalu simpan dengan nama jumlah. Kita save, nanti akan berubah. Di sini ada nama M-file-nya, jumlah.m. Lalu kita langsung gunakan saja pada soal nomor 4. Kita definisikan dulu vektor A yang berisikan 1, 2, hingga 100. Kita dapat mengetiknya seperti ini. A sama dengan kurung siku 1, 1, 100. Nah, ntar muncul outputnya banyak seperti ini, dijabarkan sampai 100. Lalu kita hitung jumlah dari elemen-elemen vektor A di atas. Kita gunakan M-file yang tadi. Kita langsung saja memanggil fungsinya jumlah A. Kita enter. Hasilnya adalah 5050. Jadi setelah kita buat fungsi pada script tadi, ntar disimpan dalam bentuk M-file, lalu kita dapat aplikasikan ke dalam command window yang dapat kita gunakan untuk membuat macam-macam fungsi lainnya. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, gunakan MATLAB untuk mendefinisikan matriks A yang berukuran 3x3 yang berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langsung kita buat A. Biasanya untuk penulisan matriks kita gunakan huruf kapital agar membedakan dari variabel lain. Jadi A sama dengan kurung siku untuk menandakan dia matriks. Kita langsung tulis elemen-elemennya 1, 2, 3, semikolon, 4, 5, 6, semikolon, 7, 8, 9. Nah, langsung kita enter. Jadi tadi penggunaan semikolon untuk menandakan dia di baris yang berbeda atau di baris di bawahnya. Nah, sudah terbentuk matriks A berukuran 3x3 yang entry-entry-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu untuk yang bagian B, dengan mengekstrak elemen-elemen yang sesuai dari matriks A di atas, panggil kuantitas berikut. Skalar X yang merupakan elemen pada baris kedua dan kolom ketiga dari A. Nah, untuk ini kita dapat langsung menulisnya seperti ini. X sama dengan A, kapital, di mana dia adalah matriks A maksudnya. Lalu kita tulis 2,3. Kita enter. Nah, karena dia minta baris kedua dan kolom ketiga dari A, baris kedua dan kolom ketiga, maka harusnya muncul angka 6. Jadi untuk maksud dari 2,3 ini adalah baris ketiga, baris kedua, dan kolom ketiga. Jadi didapat hasilnya adalah 6. A itu sendiri adalah matriks A. Nah, lalu selanjutnya vektor A dan B yang berturut-turut merupakan baris pertama dan kolom terakhir dari A. Nah, langsung kita tulis seperti ini. A sama dengan matriks A 1, 1,2. Nah, kita enter. Nah, hasilnya adalah 1, 2, 3. Karena vektor A adalah baris pertama, di mana baris pertama dari matriks A adalah 1, 2, dan 3. Nah, jadi maksud dari penggunaan sintaks ini adalah A yaitu elemen pada matriks A di mana dia ada di baris pertama, dan tanda titik 2 ini adalah berarti kita menginput semua kolomnya. Nah, karena ada 3 kolom, jadi ketiga kolomnya akan muncul. Nah, karena dia baris pertama, jadi yang keluar ada di baris pertama saja. Seperti itu. Lalu yang B,
adalah kolom terakhir dari A. Nah, untuk yang B juga mirip seperti tadi. B sama dengan A titik 2, 3. Nah, kita enter. Soalnya adalah 369. 369 ini adalah kolom terakhir dari matriks A. Nah, tadi kan titik 2 menandakan kita mengambil semua. Jadi karena di sisi sebelah kiri adalah posisinya baris dan sebelah kanan adalah posisinya kolom, jadi karena kita gunakan titik 2 pada bagian baris, jadi dia akan keluar outputnya pada setiap baris. 3 baris. Lalu untuk selanjutnya, kita bisa juga gunakan sintaks seperti ini untuk soal yang ini. B sama dengan A titik 2, N. Nah, kita enter. Sama hasilnya. Jadi maksud N di sini adalah kolom terakhir dari matriks A. Lalu selanjutnya, vektor C yang merupakan diagonal utama dari A ditulis dalam vektor kolom. Nah, kita dapat langsung menulisnya seperti ini. C sama dengan diag A. Nah, kita enter. Hasilnya adalah 159. Bisa kita lihat ya, kita cross-check. Diagonal dari vektor A adalah 159. Lalu selanjutnya, vektor D dan E yang elemen-elemennya berturut-turut adalah satu baris di atas dan di bawah diagonal utama dari A. Tulis dalam vektor baris. Nah, vektor D satu baris di atas diagonal utama. Jadi karena diagonal utama adalah 159, satu baris di atasnya adalah 2 dan 6. Jadi harusnya output kita nanti akan seperti itu. Langsung saja kita tulis D sama dengan diagonal dari A, diagonal dari matriks A, lalu 1. Nah, diagonal dari matriks A1. Kita gunakan tanda petik. Nah, nanti hasilnya 26. Seperti itu. Kalau dia tidak menggunakan petik 1, nanti dia akan berupa vektor kolom seperti yang atas. Nah, selanjutnya untuk yang E adalah satu baris di bawah diagonal utama. Nah, jadi karena diagonal utamanya adalah 1, 5, dan 9, jadi satu baris di bawahnya adalah 4 dan 8. Jadi kita langsung saja tulisnya seperti ini. E sama dengan diag dari A, min 1. Petik. Nah, kita enter. Hasilnya adalah 4 dan 8. Nah, jadi maksud dari min 1 ini adalah satu baris di bawah dan 1 ini adalah satu baris di atas. Lalu selanjutnya, matriks B berukuran 2x2 yang dibentuk oleh 2 baris terakhir dan 2 kolom terakhir dari A. Nah, langsung kita tulis seperti ini. B kapital sama dengan buka A kapital, buka kurung, 2.3, 2.3, tutup kurung, kita enter. Nah, hasilnya adalah 5, 6, 8, 9. Karena B adalah matriks 2x2 yang dibentuk dari 2 baris terakhir dan 2 kolom terakhir. Maka outputnya haruslah 5, 6, 8, 9. Nah, sesuai. Lalu selanjutnya, untuk bagian yang C, tanpa harus menuliskan semua elemennya, ganti elemen-elemen diagonal utama dari matriks A dengan 0. Kemudian ganti kolom kedua dari matriks terakhir dengan vektor kolom 1. Nah, ini langsung saja kita tulis seperti ini. Untuk yang C ini, kita tulis seperti ini. Kapital D sama dengan kapital A dikurang dengan diag, buka kurung, diag dari A, kapital. Nah, langsung saja kita enter. Hasilnya adalah seperti ini. 023406780. Jadi, maksud dari diag A ini adalah dia berupa ukurannya sama seperti matriks A 3x3, namun hanya berisi diagonal utamanya saja. Karena diagonal utamanya adalah 159, maka dengan kata lain A dikurang diag A
Ini artinya sama dengan matriks A ini dikurang dengan matriks 3 dikali 3 yang isinya hanya diagonal utama, di mana entry-entry lain diisi dengan 0. Nah, kalau kita kurang A dengan diag A saja itu tidak bisa, karena untuk diagonal A itu ukurannya 3 kali 1, jadi tidak sama ukurannya. Nah, selanjutnya, kemudian ganti kolom kedua dari matriks terakhir dengan vektor kolom 1. Dapat menulisnya seperti ini. Dia kapital D, buka kurung, titik 2, 2, sama dengan ones 3,1. Enter. Hasilnya adalah 013416710. Nah, dia kan ganti kolom kedua dari matriks terakhir dengan vektor kolom 1. Matriks terakhir tadi yang ini, yang atas. Lalu kita ganti kolom keduanya ini dengan elemen yang isinya 1. Jadi maksud dari D titik 2,2 ini adalah matriks D di mana semua barisnya dan pada kolom kedua kita ganti dengan matriks yang isinya 1 yang berukuran 3 dikali 1. Barisnya 3, kolomnya 1. Nah, ini. Itu penjelasan dari perintahnya. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 6, matriks M dan N yang berukuran 6 dikali 6 didefinisikan sebagai berikut. Semua elemennya bernilai 2, kecuali elemen-elemen pada diagonal utamanya yang bernilai -1 untuk M dan 1 untuk N. A. Konstruksi matriks M dan N pada MATLAB dengan cara yang paling sederhana. Nah, langsung saja kita buat M kapital sama dengan 2 dikali ones 6 dikurang dengan 3 dikali dengan I 6. Nah, hasilnya adalah matriks yang berukuran 6 kali 6 di mana entry-entry-nya semuanya adalah 2 kecuali diagonal utamanya adalah -1. Ini untuk matriks M. Nah, untuk penjelasannya, ones tadi kan adalah matriks yang isinya, yang elemennya hanya angka 1. Nah, untuk 6 ini artinya ukuran matriksnya adalah 6 kali 6 atau matriks persegi. Nah, untuk I ini adalah matriks identitas. Jadi dengan ukuran yang sama, yaitu 6 kali 6. Nah, karena dia minta semua elemennya bernilai 2, kecuali elemen pada diagonal utama yang bernilai -1. Nah, karena ones ini hanya berisikan 1, jadi untuk mendapatkan entry-entry-nya 2, kita harus kalikan dengan 2. Nah, sudah 2 semua. Lalu kita kurangkan dengan matriks identitas yang isinya 1, di mana yang lainnya 0. Itu kita kalikan dengan 3 untuk menciptakan -1 pada diagonal utama dari matriks M. Nah, sedangkan untuk yang N, kita dapat membuatnya seperti ini. N sama dengan 2 dikali ones 6 dikurang I 6. Kita enter. Nah, tidak beda jauh dengan yang M, namun dia diagonal utamanya berisikan 1. Karena tadi ini maksudnya adalah 2 dikurang 3, yang hasilnya adalah -1, yang N hanya 2 dikurang 1, makanya diagonal utamanya berisikan 1. Nah, untuk selanjutnya, yang B, tentukan nilai eigen, determinan, dan inverse dari matriks M. Komentari hasil dari M dikali M inverse. Kita dapat gunakan sintaks ini untuk mencari eigen dari M. Kita gunakan sintaks M. Kita enter. Hasilnya adalah -3, -3, -3, -3, -3, 9. Jadi ini adalah matriks yang berukuran 6 kali 1 untuk eigen dari matriks M. Lalu selanjutnya determinan dari M. Determinan dari M kita dapat cari dengan sintaks det M. Nah, determinan dari M adalah -2187. Lalu selanjutnya untuk inverse dari M, kita dapat cari dengan sintaks inv dari M. Ntar inverse-nya adalah ini, matriks 6 kali 6 yang elemen-elemennya 0,0741 kecuali diagonal utamanya yang bernilai -0,2593.
Nah, lalu selanjutnya kita cari hasil perkalian dari matriks M dikalikan dengan inverse-nya. Kita langsung saja M kapital dikali dengan inverse dari M. Nah, bisa dilihat ini sebenarnya adalah matriks identitas dengan diagonal utama 1 dan elemen-elemen lainnya adalah 0. Nah, hasil dari M dikali M inverse ini adalah matriks identitas. Nah, pada MATLAB, hasil dari perkalian ini tidak persis seperti matriks identitas. Hal ini karena adanya galat pembulatan pada MATLAB. Nah, selanjutnya untuk yang C, periksa dan komentari perbedaan dari sintaks berikut. M dikali N titik dikali N, M kuadrat, dan M titik kuadrat. Kita langsung saja coba satu persatu. Yang pertama, M dikali N. M dikali N kita enter, hasilnya adalah perkalian matriks biasa. Lalu M titik dikali dengan N. Nah, hasilnya adalah matriks 6 kali 6, kecuali diagonal utamanya, yaitu min 1, di mana yang lainnya adalah 4. Jadi, untuk penggunaan titik pada perkalian matriks, artinya kita mengalihkan elemen-elemen matriks yang posisinya sama. Jadi, kita kalikan matriks M dan N di mana posisinya sama, ya elemen posisinya sama. Jadi min 1 kita kalikan dengan 1, 2 kalikan dengan 2, pokoknya semuanya namun posisinya sama. Nah, sedangkan kalau tidak memakai titik, kita hanya perkalian matriks biasa. Lalu selanjutnya ada M kuadrat, kita bisa langsung tulis seperti ini. M kuadrat, enter. Nah, hasilnya adalah perkalian biasa antara M dikali M. Lalu untuk M titik kuadrat, hasilnya adalah matriks 6 kali 6 yang elemennya adalah 4 kecuali diagonal utama, yaitu 1. Jadi ini juga sama seperti yang tadi definisinya. Jadi kita kalikan elemen dari matriks M yang posisinya sama. Jadi min 1 dikali dirinya sendiri, 2 dikali dirinya sendiri, hingga semua. Jadi didapat hasilnya seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pertanyaan lain dapat ditanyakan pada saat sesi diskusi praktikum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.